Oke, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke. Live dilanjut lagi. Oke, ya. Sorry ya guys ya. Tadi kayaknya koneksinya jelek banget gitu loh. Saya pun nggak enak ngobrolnya gitu loh. Jadi ini udah bagus lagi ya bagi teman-teman yang sudah hadir ya. Sekarang kita balik lagi ya. Nggak apa-apa lah keputus tadi, nggak apa-apa. Nah, kalau kita balik lagi ya ke tadi pertanyaannya tadi ya. Pertama, kenapa kita stuck ya? Kenapa kita stuck? Itu dulu ya. Kenapa kita stuck dan bagaimana sebenarnya caranya kita mengatasi itu? Itu nanti yang kita akan bahas ya. Tadi yang di pertama tadi saya live itu banyak yang putus-putus tadi ya. Putus-putus, jadi nggak banyak yang orang keganggu. Dan saya juga dari sini ngelihatnya itu banyak sekali yang nggak dapat apa namanya, ya banyak yang ngeluh lah, putus-putus, suara nggak jelas gitu loh. Kalau ini udah jelas kan, teman-teman, kalau suaranya udah jelas tolong bantu dong ya. Ketik kalau udah jelas gambarnya bagaimana, jelas nggak, suara jelas, gambar jelas, terus selanjutnya jangan lupa di share ya. Nah, kalau Anda sudah lihat ya, teman-teman bantu ketik kolom komen dong, karena saya paling penting nih. Nanti kita capek-capek saya ngomong live terus ngomong tahu suaranya nggak kedengeran. Ini suaranya kedengeran kan, suaranya kedengeran, gambarnya jelas. Paling penting itu suara kedengeran, gambar jelas, biar enak kita ngomongnya. Oke ya, gambar suara jelas, sip, kita mainkan. Oke. Nah, oke. Sip kalau begitu. Kalau suaranya sudah jelas, kita mainkan. Gambar suara jelas, sip, kita mainkan. Oke. Nah, oke. Nah, tadi pertanyaannya tadi Ari Tampu-Bolon, bagaimana meng-create konten biar menarik bagi orang lain? Ini sebenarnya pertanyaannya ini nanti saya jawab ya, Ari ya. Ya. Nanti saya jawab ini ya. Kita balik ke topik dulu ya, Le ya. Topiknya kali ini, kenapa kalau kita stuck tuh apa yang harus kita lakukan? Fauji Ulfa Jember hadir, Nizar Maulana Bandung hadir, Blasius jelas semua, Yuli Mamax Gorontalo hadir, Shiva gambar suara jelas. Ya, jelas sekali suara videonya. Di Tampu-Bolon udah bang, Richard udah clear, Kam Indra super, Henry ya. Oke, thank you ya. Oke. Nah, sekarang gini. Pertama tadi kalau kita sudah sepakat tadi, kalau kita lagi stuck ya, kalau mengerjakan dalam bisnis industri network marketing ataupun industri asuransi, berarti kita kan kehabisan daftar nama. Ya, kita kehabisan orang. Kita mentok, kita nggak tahu ya siapa yang kita mau temuin lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus temukan solusinya dulu. Pertama, bahwa industri yang namanya sales, yang namanya ada transaksi jual produk, jual bisnis, whatever yang berhubungan dengan jualan, itu yang berhubungan dengan jualan itu harus ada namanya database. Ya, database itu berurusan dengan daftar nama ya. Nah, kalau kita sudah kehabisan, tidak ada lagi orang itu yang buat kita mentok, berarti sekarang kita harus kembali ke basic dulu. Yang harus Anda lakukan saat ini adalah bagaimana mengumpulkan daftar nama sebanyak-banyaknya yang potensial. Kan itu dulu ya. Nah, sekarang ini kebanyakan orang hanya coba untuk bergantung dengan cara-cara lama. Mereka hanya mengandalkan kemampuan dia yang dulu, relasi dia yang lama. Dia lupa bahwa sebenarnya internet itu bisa membantu. Internet itu ada 120 juta penggunanya di Indonesia. Dan kalau Anda tahu strategi digital marketing dan juga sosial media, ya, begitu banyak daftar nama. Jadi nggak heran kenapa orang banyak gagal di network marketing ataupun di asuransi, karena mereka stuck, karena mereka nggak bisa daftar nama. Nah, saya dulu melakukan seperti itu, saya merasakan hal seperti itu. Nah, sekarang ini hampir tidak pernah lagi saya mengeluh soal saya stuck. Yang saya sekarang pikirkan adalah cuman strateginya bagaimana membuat funnel yang benar. Ya, cara yang benar atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Karena daftar namanya sudah ada, sudah dikumpulin.
Nah, cara ngumpulnya dari mana? Ya dari belajar dari sosial media, kita belajar dari digital marketing, banyak caranya gitu loh. Tapi saya nggak akan bisa ajarin Anda, ya, nggak bisa ajarin Anda secara detail di sini, ya. Itu berarti Anda harus memang masuk ke dalam satu e-course ya, satu pembelajaran, karena itu nggak bisa satu hari, ya, nggak bisa satu hari, itu harus butuh waktu gitu loh. Tetapi at least ya, Anda tidak akan lagi mentok. Nah, cara paling gampang sebenarnya, yang paling gampang dan murah dan gratis itu adalah dengan sosial media. Caranya bagaimana, Bang? Paling gampang, setiap hari Anda konsisten aja add minimal 3-5 orang pertemanan Anda dari Facebook. Itu aja dulu. 3-5. Bisa nggak Anda dalam 30 hari ke depan Anda add 3-5 orang yang Anda lihat profil picture-nya, Anda cek profil picture-nya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial. Ya, kalau orangnya Anda lihat profil picture-nya nggak jelas namanya, nggak jelas pekerjaannya, ya jangan di-add. Gitu loh. Kalau nggak jelas apa yang dilakukan dia, jangan di-add. Tapi kalau orang yang jelas pekerjaannya, Anda mulai menggali daftar nama, buat pertemanan baru. Jadi stuck itu hanya diakibatkan karena kita tidak punya teman baru. Itu dulu basicnya. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi. Tapi itu dulu. Kalau Anda sudah kehabisan daftar nama, kehabisan orang, ya stuck lah. Coba kalau Anda masih punya daftar nama, punya puluhan ribu daftar nama, punya ribuan daftar nama. Ya banyak yang bisa kita lakukan kan? Ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda gini loh. Saya juga mau teman-teman gini loh. Coba kalau Anda stuck itu, nyelesainya satu-satu, berurut gitu loh. Jangan semua langsung. Kalau udah stuck, pengen langsung kaya lagi. Ini ngaco. Udah lagi stuck, dia pengen langsung dapat mobil. Dia pengen dapat rumah. Ya ngaco. Kalau lagi stuck, Anda harus urai dulu satu-satu. Oh, masalahnya di mana? Gitu loh. Makanya gak heran kalau Anda lihat kan, saya dari dulu promosinya selalu berbicara soal daftar nama. Bagaimana mendapatkan daftar nama dari internet. Ya. Bagaimana mendapatkan daftar nama. Karena aset bagi seorang network marketer, sekali lagi ya, aset terbesar dari seorang network marketer yaitu daftar nama. Itu asetnya. Ya. Itu asetnya. Apalagi daftar nama yang bertarget. Apalagi itu bukan lagi daftar nama, meningkat dari daftar nama ke customer. Habis customer bukan lagi customer, jadi saudara. Wah, itu lebih hebat lagi. Itu aset terbesar kita. Jadi kalau saat ini Anda masih, aku kok mentok ya nggak tahu mau ngapain. Mulai lakukan yang tadi saya bilang, hal-hal kecil tadi itu. Mulai lakukan itu. Nah, sekarang kalau misalkan sudah melakukan itu, terus 1-2 hari, 3 hari, kadang-kadang udah 4 hari, baru 4 hari, 5 hari melakukan itu, langsung bilang gini, sama aja mentok juga bang. Ya, baru 5 hari, guys. Baru 5 hari Anda mengharapkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Anda lagi stuck, tapi at least Anda sudah punya satu tujuan yang jelas, sudah jelas tujuannya, ya. Anda sudah jelas. Halo Muhammad Gaddafi, my pilot. Halo Captain Muhammad Gaddafi, ya. Jadi artinya kalau Anda saat ini sudah stuck juga, do nothing, nggak tahu mau ngapain, terus tidak mau melakukannya, ya udah gagal, fail. Tapi kalau Anda tahu sudah masalahnya, Anda stuck, udah sadar, aku kehabisan ide, nggak tahu mau ngapain lagi, udah lakukan tadi yang saya bilang. Ya, saya nggak mau ngasih cuma teori. Ya paling benar adalah Anda tahu bahwa stuck itu karena Anda kehabisan orang. Ya. Nah, kalau Anda kehabisan orang, yang Anda harus lakukan adalah mencari orang baru. Nah, cari orang baru di mana? Di internet. Caranya bagaimana? Dari sosial media dan juga digital marketing. Nah, cara paling gampang bang supaya gratis itu caranya bagaimana? Add tiap hari 3 orang secara konsisten. Untuk 90 hari ke depan teman Anda. 3 orang, 3-5 orang, 3-5 orang. Bisa nggak Anda lakukan itu? Kalau bisa ketik di kolom komen. Padahal saya sudah siapkan sebanyak banget loh tools, ya. Bagi teman-teman yang baru hadir, ya. Saya sudah siapkan lagi tools sebenarnya. Ada namanya Social Media Tracker Book. Ini Social Media Tracker Book ini adalah tools yang untuk mengawasin Anda, untuk Anda bisa konsisten selama 90 hari ke depan. Supaya Anda nggak stuck. Tapi itu aja nggak dijalanin orang. Gitu loh. Udah ada toolsnya aja tidak dikerjain orang. Makanya nggak heran gitu loh. Mereka cuma berharap gini loh. Pokoknya gini, yang kebanyakan orang saya lihat itu gini. Mereka tuh
mau join bisnis jaringan, mau join bisnis MLM, mau join bisnis asuransi, mereka tuh berharap kalau mereka ketemu orang yang hebat, 2-3 orang, terus orang itu jalan punya tim besar, mereka dapat duit. Aduh, bisnisnya gitu loh, ngarapin keberuntungan saja gitu loh. Tidak ada satupun bisnisnya yang coba untuk bukan hanya coba untuk konsisten, tapi bagaimana mengupgrade dirinya. Nah, ini yang saya lihat masalah. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Anda stuck ya, kalau Anda stuck, Anda harus pelajarin dulu. Pertama, Anda harus tahu dulu prinsip bisnis yang Anda kerjakan saat ini. Sekarang gini, saya kasih contoh. Misalkan Anda tidak di network marketing, misalkan di bisnis konvensional, misalkan bisnis konvensional Anda buka restoran, ya. Kita misalkan ini tidak dalam kondisi COVID, kan dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi COVID. Anda buka bisnis restoran, padahal desain restoran Anda sudah bagus banget. Anda makanannya dari chef-chefnya itu masakannya enak banget, ya. Jarang sekali orang kalau udah makan ke tempat Anda tidak datang kedua kali, pasti datang kedua kali. Dan yang paling penting lagi, murah. Nah, pertanyaannya, tiba-tiba dalam satu ketika, itu di luar COVID ceritanya, contohnya nih, sepi juga. Kenapa? Ya, ada yang bilang begini, sama saya dulu pernah bilang, yang penting kualitas bang, iya. Tapi mereka tidak punya strategi marketing yang bagus. Mereka tidak punya bagaimana caranya, mereka lupa bahwa mereka bisnis service. Mereka tidak punya database yang kuat. Jadi sama aja dia. Jadi mereka tidak bisa menjangkau customer-customer yang tadi bilang, enak banget makanan ini gitu loh. Sama aja gitu loh, dia tidak punya strategi itu. Artinya tetap di bisnis apapun yang berhubungan dengan penjualan, kalau Anda kehabisan daftar nama, Anda stuck. Paham nggak, teman-teman? Dapat nggak? Alkomari New, Kamarudin hadir, Bogor, Sutarko, join, Elanda, Sutarso, Subekti, Muhammad Kadafi, Dedi, Samirin bisa Pak. Taat Rianto, Ulfa, Dwi Andayani. Oke, selamat malam semua. Sanggup cuma 5 orang mah, cuma agak sulit untuk meyakinkan bisnis kita. Nah, ini permasalahannya sekarang nih. Alkomari New. Ya, saya kasih tahu ya Bu ya. Sulit Anda meyakinkan bisnis Anda karena yang di pikiran Anda saat ini adalah ketika Anda add orang, Anda berteman sama orang adalah untuk mengclosingkan mereka. Itu problem. Itu yang problem. Padahal tadi yang saya sebut dari tadi, kalau Anda stuck, Anda kerjakan step by step dulu. Karena goalnya Anda sendiri udah salah. Langsung pengen mengenalkan bisnisnya. Ngapain Anda kenalkan bisnisnya kepada orang yang baru kenal? Itu jelas susah meyakinkannya. Susah, saya garansi 100% ditolak mau Anda add 100 orang tiap hari pun. Kalau Anda baru kenal sama orang, Anda langsung pengen menawarkan bisnis Anda, pasti ditolak 100%. Ya, jadi itu dia poinnya. Jadi kalau kayak Ibu Alkomari New, ya siapa nih Alkomari New? Pertama, saya bisa lihat dari sini aja. Saya maaf nih Pak Alkomari, saya kalau misalkan saya lihat dari sini aja, saya pertama ngeliat profil picture Anda saja, saya udah nggak mau gabung. Saya tahu Anda orang jaringan, gitu loh. Anda add aja saya nggak mau berteman dengan Anda. Saya pasti takut di prospek. Saya lihat profilnya aja sudah saya tahu nih. Oh ini orang-orang asuransi atau orang MLM. Oh orang nggak mau Anda add, gitu loh. Itu jelas. Itu dari profil aja saya lihat nih. Ini lagi live ini saya lihat. Terus namanya juga nggak jelas. Namanya tidak nama lengkap, udah pasti. Gitu loh. Jadi gini loh, jangan juga salahkan orang kenapa Anda bilang tidak bisa, susah meyakinkan. Karena diri kita sendiri aja tidak merepresentatif. Gitu loh. Tidak ada orang yang mau Anda add. Nah, catatannya sekali lagi yang saya bilang, add 3 orang atau 5 orang per hari dengan catatan Anda sudah punya kemampuan sosial media yang benar, profil picture Anda sudah benar, cover profil Anda sudah benar, ya. Terus intro profil Anda juga sudah benar. Itu harus Anda pahamin. Sebenarnya ini kita sudah bahas sering sekali ya, terutama
di member-member e-course digital networker, itu sudah saya bahas banget gitu loh. Jadi kenapa banyak orang yang masih mentok? Ya karena mereka nggak melakukan. Mereka pokoknya mengharapkan sesuatu keajaiban datang kepada dirinya. Ketika dia tunjukkan misalkan gambar foto dia dengan nama perusahaan dia, dengan nama produk dia, dengan nama bisnis dia, ya, dengan nama ini, dia berharap orang lain datang, datang, aku mau join dengan kamu gitu loh ya. Nggak ada yang gitu. Anda harus mulai merubah cara berpikir Anda, tinggalkan cara lama. Tadi saya kasih contoh, ya. Nah, sekarang misalkan satu, ya, misalkan udah mulai, misalkan Anda add 35 orang tiap hari, Anda add 35 orang, terus baru add langsung, join dong bisnis saya. Masih untung Anda nggak di remove dari dia, di unfriend, ya kan? Banjarmasin hadir, semangat malam Bu. Ulfa, sudah bang, tapi aku belum konsisten. Iya. Bali hadir, Pak Bima. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi. Artinya gini. Ya. Sekali lagi nih ya. Ini nanti kalau Anda sudah mendengar ini, tolong ketik di kolom komen kalau Anda sudah paham gitu loh. Kalau Anda stuck sesuai ke topik ini ya. Sekali lagi saya omongin. Ini pelan-pelan saya mau ngomong nih. Kalau Anda sedang stuck, yang harus Anda lakukan, ini bukan teori. Yang harus Anda lakukan, Anda pahami dulu bahwa stuck itu diakibatkan oleh Anda kehabisan orang. Daftar nama nih, kehabisan daftar nama. Itu dulu. Pahami dulu itu. Setuju dulu akan ini. Nah, kalau sudah setuju kehabisan daftar nama, mulai dulu perbaikin dulu ini. Buat daftar, jangkau orang sebanyak-banyaknya dulu, tapi orang-orang yang bertarget. Bagaimana caranya bang supaya saya tahu? Ya ikut e-course lah. Ikut e-course digital networker. Kalau Anda belum ikut ya susah kita ngajarnya di sini. Ya. Terus bisa juga pakai tools ini. Gitu loh. Ini tracker book. Ya. Sekali lagi, Anda harus pahami itu dulu. Kalau Anda sekarang lagi mentok, Anda harus tahu permasalahannya di sana dulu. Nah, setelah Anda tahu permasalahannya di sana, bahwa kehabisan orang, fokusnya di sana dulu, jangan fokusnya ke closing dulu langsung. Konsisten dulu, ya. Konsisten dulu 3-5 nih tiap hari selama 90 hari ke depan nih, pelan-pelan. Sambil Anda konsisten add orang, Anda ngomong sama dia, interaksi dengan mereka, ya. Ya. Jadi itu dulu. Oke? Tanya bang, kalau sudah ngobrol dengan orang baru di FB, terus berapa lama baru kita komunikasi sampai ke penawaran bisnis kita? Apakah sampai kita merasa dekat? Sekarang gini, ini jawabannya enak nih Bu Elanda. Pertanyaan sekarang, Anda bisa rasakan orang itu, Anda bisa rasakan nggak kalau Anda interaksi dengan orang, Anda sudah merasa dekat dengan dia? Bisa rasakan nggak? Kan nggak mungkin gini, halo apa kabar Bu Elanda? Baik. Bu Elanda tinggal di mana? Terus gini, Bu, saya ada bisnis. Itu kan cupu banget gitu loh. Anda bisa rasakan kan? Ketika sudah ada interaksi dengan dia itu, Anda merasa, ini sudah tepat nih. Waktunya saya ngajak dia, menanyakan dia. Bersedia nggak mendengarkan peluang bisnis dari saya gitu loh. Anda bisa tahu nggak rasanya itu? Nah masalahnya kadang-kadang gini loh, teman ini berbisnis, tapi untuk mengetahui itu pun nggak tahu. Ngerasakan itu pun nggak tahu. Gitu loh. Anda bisa merasakan nggak? Misalkan dengan saya, misalkan beberapa orang di sini, ada yang merasa nggak sudah dekat dengan saya? Misalkan gitu. Ada yang merasakan sudah dekat nggak dengan saya? Walaupun kita nggak pernah ketemu. Ada yang merasakan dekat nggak? Berani inbox saya gitu. Berani ngobrol dengan saya gitu. Gitu juga di sini gitu loh. Anda bisa tahu kapan momennya. Anda bisa langsung, gue punya satu peluang bisnis ini cocok, ini bisa cocok atau nggak cocok buat lo. Tapi at least kalau lo terbuka, gue pengen sharing kepada lo. Kan bisa begitu. Artinya kita tahu kapan waktunya gitu loh, deket itu gitu loh. Nah waktu itu langsung, jangan juga ditunda-tunda, jangan kelamaan juga digoceknya, jangan lama gocek gosong, ya.
Iya, timingnya nih, Pak Richard bilang timingnya bisa dirasakan. Belum, kalau belum tepat jangan dulu. Iya, itu intuisi seorang pebisnis tahu itu. Nah, kalau Anda belum tahu, Anda harus rasakan itu. Kan nggak mungkin gini loh. Anda baru kenal dengan saya, ya. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk, Bang Indra, saya ada bisnis, saya mau share, ya. Saya ada mau share gitu loh. Terus tiba-tiba, siapa kau? Aku bilang gitu. Tiba-tiba lu ngomong share. Sebenarnya di sini ini udah ada lengkap guidance-nya. Goalnya ini sebenarnya setelah 90 hari, Anda tuh bisa udah lebih habitnya teratur. Anda udah tahu kapan mau ngomong sama orang, terus bagaimana langsung coba untuk to the point sama orang, straight to the point sama orang, apa yang harus Anda lakukan. Sebenarnya sudah ada. Karena bosnya kita saat ini adalah diri kita sendiri, kalender inilah bos kita, inilah yang mengatur kita gitu. Karena kata bisnis kita kan nggak seperti karyawan, lu jam segini masuk, enggak, kita sendiri yang ngatur semua. Karena kalau tidak ada semacam KPI-nya seperti begini, kita susah ngikutinya. Karena kita cenderung orangnya kalau terlalu bebas, manusia ini kan kebablasan, ya kan? Bu Ulfa bilang, ya bang, deket lah. Ya, saya juga merasa dekat dengan Bu Ulfa. Siva, orang yang mengharapkan keberuntungan kata Erwori adalah level peniru. Iya, poser. Pak Richard, on the track bang. Indra, sudah bereskan profil, sampul, bio, konten, kalender, interaksi, semua on the track. Mantap. Bagaimana Pak Richard pengalamannya semenjak Anda on the track? Ada nggak satu yang bisa Bapak share di sini? Artinya ada sesuatu feel-nya nggak? Kita kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang nggak langsung nawarin bisnis kita, tapi kita kalau on the track itu, kita confidence, kita punya keyakinan bahwa kita bisa melakukan ini. Hanya tinggal menunggu prosesnya dan konsistennya kita aja. Dan setelah itu bisa kita duplikasikan semua loh. Yuk, bisa merasakan. Bagus Bu Elanda kalau bisa merasakan. Timingnya tepat. Ngalor ngidul dulu dari formnya bang. Yes, FORM. Family, Occupation, Recreation, Motivation. Kita harus tahu dulu, gali dulu. Siva, kita bisa mulai menawarkan bisnis setelah kita tahu apa keinginan mereka, apa masalah mereka. Kita bisa memberikan solusi untuk masalah mereka melalui bisnis kita. Wah, Siva nih udah digital networker banget Siva nih. Good Siva, good job. Dari kata-katamu di sini saya sudah merasakan kamu tuh sudah memahamin selama ini. Artinya selama materi yang ada di live dimanapun, artinya ada yang masuk. Dan you do your homework. Ya betul apa yang dibilang Siva ini. Kita bisa menawarkan bisnis setelah kita kita menjadi konsultannya. Kita bisa memberikan solusi sama mereka. Kita bisa, enak banget loh. Serius loh. Memang kok Bang Indra kok gak gampang banget sih ngomong-ngomong gitu. Iya, karena Anda belum biasa aja. Nanti kalau udah biasa sama aja, ngomongnya pun sama seperti saya ini gitu loh. Itu karena belum biasa aja, karena ini sesuatu yang baru. Karena mesti di kepala ini mesti cara-cara yang lama dan belum ada ide yang baru, belum ada cara yang Anda pahami lagi yang baru sehingga Anda mentok. Itu yang bikin mentok. Dan kalau Anda tidak keluar dari situ, ya udah di situ aja terus. Bismillah, aku segera mulai bang. Aku yakin percaya kau bisa. Yes, harus bisa dong. Pasti bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mentok tadi seperti saya bilang, saya udah kasih tahu gambarannya tadi ya bagi teman-teman tadi. Nah, terus tadi ada pertanyaan tadi Pak Tampu Bolon tadi, bagaimana cara meng-create konten yang menarik bagi orang lain. Nah, sebenarnya meng-create konten yang menarik bagi orang lain itu sebenarnya pertama yang harus Anda pahami dulu, Anda harus kenal dulu audiens Anda. Siapa audiens Anda? Pertanyaannya sekarang ya, saya mau tanya sama Pak Arian Tampu Bolon kalau di sini. Audiens Anda, apakah audiens Anda itu adalah orang-orang yang satu perusahaan dengan Anda? Atau yang kedua, audiens Anda apakah orang-orang yang anti dengan bisnis yang Anda sedang kerjain? Itu kedua. Nah, kalau itu mau konten apapun Anda buat, percuma. Sekali lagi ya, kalau Anda mau membuat konten, pertama tentukan dulu target market audiens Anda yang tepat. Ya. Kalau misalkan audiens Anda saat ini, audiens Anda sekali lagi, adalah orang-orang yang satu perusahaan sama Anda, ngapain buat Anda konten yang bagus juga pada apa?
Kan nggak bisa Anda rekrut lagi dia. Audiens Anda ingat dulu, satu. Yang kedua, selain daripada itu, apakah orang-orang yang di audiens Anda itu orang yang Anda tahu tuh anti terhadap bisnis yang Anda kerjakan? Mau bisnis asuransi, bisnis MLM. Kalau anti, nggak ada gunanya. Nah, kalau itu udah benar dulu, baru Anda tinggal pikirkan kira-kira, ya, makanya harus belajar di IDN itu, konten berbentuk teks, video, ataupun berbentuk gambar, apa yang punya manfaat bagi orang lain, bagi pebisnis, bagi audiens Anda itu, maksud saya. Nah, kalau dari situ Anda sudah tahu, ya, Anda tinggal tes. Misalkan kata motivasi pakai gambar, nggak ada yang like, berarti nggak cocok, ganti yang lain. Ya, kalau dalam IDN, e-course digital networker yang saya buat, itu bahkan ada yang namanya 75 karakter, cara ngetes audiens kita apakah tertarik dengan apa yang kita lakukan. Gitu loh. Jadi Anda harus juga harus do your homework. Ya, do your homework. Kalau enggak bisa, sama aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Apa saya suaranya kebesaran ya? Saya semangat banget soalnya malam ini. Ya. Saya nggak marah-marah loh. Pak Richard. Ada share ya Bang ya. Rajin interaksi, konten yang bermanfaat tiap hari tentang edukasi, interaksi, inspirasi, selling. Sambil sesekali live. Terapkan 84 karakter. Semua manjur. Hasil yang mantap Bang Indra. Yes. Nih. Proud of you Pak Richard. Ya Pak Richard berarti do you. Because you do your homework. Maksudnya tahu apa yang dilakukan dia gitu loh. Dia dengan apa yang kita informasikan, apa yang kita sharingkan, terutama di e-course digital. Pak Richard salah satu member di e-course saya. Dan mereka melakukan apa yang kita ajarkan gitu loh. Dan ternyata sangat berguna. Karena semua goalnya gitu loh. At the end memang kita perlu sales. Bisa perlu penjualan, perlu rekrut orang. Tapi untuk memproses ke sana kan ada prosesnya. Ada yang namanya mengumpulkan daftar nama, ada yang namanya prospecting, ada yang namanya presentasi, ada yang namanya follow up, ada yang namanya undang ke event, ke Zoom, ke yang lain, sampai akhirnya closing. Ada prosesnya loh. Jangan Anda tawarkan gini langsung ada gini loh. Kebanyakan orang tuh ekspektasinya terlalu besar di awal. Mereka mengharapkan baru add orang, nawarkan bisnis, tiba-tiba orang join. Nggak pula ada yang seperti itu gitu loh. Kalau ada pun itu keberuntungan dan itu tidak bisa duplikasi. Air jeruk. Ya, begitu guys. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Nah, sekali lagi ya, kalau balik ke topik tadi, kalau mentok itu tinggal buat database baru. Dan itu harus konsisten. Nah, paling gampang itu di Facebook. Paling gampang cari database. Ya, itu gratis lagi. Gratis lagi. Nah, kalau Anda tidak lakukan basic-basicnya, bagaimana bersosial media, mulai dari profil picture, Anda tidak ganti, Anda masih namanya tidak nama asli, covernya Anda juga asal-asalan, terus isi postingan Anda juga semua promosi produk, promosi perusahaan Anda, nggak ada yang mau berteman sama Anda, trust me. Tapi kalau Anda sudah melakukan itu, Anda add 3 orang sehari sampai 5 orang sehari, konsisten, lihat aja nanti. Anda nggak akan merasakan feel stuck. Karena Anda ada yang Anda kerjakan. Anda yang kerjakan setiap hari. Ada activity Anda. Ingat sekali lagi. Activity producing income. Jadi kalau Anda tidak melakukan activity, Anda bermimpi punya income. Kalau Anda tidak melakukan activity, ya, tidak melakukan aktivitas dari sosial media ataupun dari offline, Anda tidak akan bisa punya komisi. Jadi activity itu producing income. Jadi itu jelas. Jadi activity yang Anda lakukan, baik itu live, baik itu buat video, buat posting, buat konten, whatever yang Anda lakukan, itu tetap namanya activity. Dan itu bisa dalam jangka waktu yang lama dilakukan secara konsisten, itu bisa meng-create trust, ya, building trust.
Itu bisa transfer trust. Dari transfer trust, Anda bisa meyakinkan orang lain. Dari situlah Anda bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, bisa tercipta closing. Sesimpel itu. Gitu guys. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya intinya itu ya guys. Jadi saya sih berharap teman-teman bisa memahaminya ya. Ya. Memahaminya. Apalagi Anda mau berkecimpung di dunia sales. Ya. Anda mau berkecimpung di dunia sales, Anda berkecimpung di dunia networking, Anda berkecimpung di dunia asuransi, Anda berkecimpung di dunia business, entrepreneurship, whatever. Kalau Anda mentok, kembali ke basic. Ya. Mulai konsisten. Mulai belajar. Kalau saya begitu paling gampang. Kalau lagi dulu kalau lagi saya mentok. Kalau sekarang sih karena daftar nama sudah banyak, nggak pernah mentok. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya banyak merasakan teman-teman saya ya yang sekarang ini ya banyak menghubungin saya. Mereka itu nggak bilang mereka mentok, tapi bantuin dong cariin orang. Bisa saya cariin orang. Sebenarnya bukan karena mereka minta tolong begitu, karena mereka udah kehabisan daftar nama, tapi mereka nggak mau belajar. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak mau menggunakan internet secara daftar nama, atau mereka masih mengharapkan dengan cara-cara yang lama. Makanya mereka fail. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, Anda mentok terlalu lama, tidak bisa menghasilkan, pasti gagal. Kalau udah gagal, besok-besok trauma. Kalau udah trauma, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Akhirnya nama MLM juga yang jelek. Ya. Pak Sis, sudah mulai banyak perubahan Bang Indra. Mantap dari IDN. Manfaat dari IDN. Ya, mantap Pak. Makasih. Ya. Masuk, Siva. Teman-teman jangan sia-siakan ajaran Bang Indra, sangat manjur. Cold, warm, hot juga sangat penting. Semua video Bang Indra di member area disikat habis. Ntar lagi kami launch aplikasi yang menjelaskan produk bisnis. Jadi database yang baru akan digarap pakai aplikasi. Jadi ilmu dari Bang Indra sangat bermanfaat dan nyambung ke program kami. Terima kasih banyak Bang. Yes, ya. That's the point. Ya. Itulah, ya itulah poinnya. Pak Richard tahu betul apa yang dilakukan dia. Ya ada bayar harga, ada konsistensi di situ, akhirnya mereka bisa judge dengan apapun yang mereka milikin, dengan sistem apapun yang mereka milikin. Karena sebenarnya ini adalah selain dari cara berpikir, tapi juga bukan teori aja, tapi sebenarnya banyak sekali prakteknya, teknisnya yang kita ajarkan di sini. Oke, interaktif di Facebook setiap hari agar semua teman bisa jadi hot market. Yang nggak cocok unfriend saja. Ya prinsipnya seperti itu, tapi sebelum di unfriend juga kan kita harus interaksi dengan mereka dulu gitu loh. Kalau mereka tidak respon, tidak jawab, tidak inbox tidak jawab sekali, 2 kali, 3 kali, ya di unfriend. Ya, interaktif di Facebook setiap hari agar intinya gini loh, kalau Anda pun mau interaksi di Facebook, itu Anda ingat loh, Anda jangan berubah jadi diri Anda, ya. Anda nggak usah terlalu jadi orang lain gitu loh. Ya jadi diri Anda. Kalau Anda memang pelawak, ya ngomong pelawak. Kalau anda misalkan memang mau ngasih manfaat sama orang lain, ngasih manfaat, ya wajar aja, genuine aja, original aja gitu loh. Jadi nggak usah harus menjadi orang lain gitu. Jadi nggak usah takut gitu loh. Kemarin siapa ya? Kalau nggak salah saya, siapa ya kemarin ya? Sampai dia kalau japri saya, dia bilang, oh ini kayaknya Pak Bima ini. Dia japri saya bilang, kok saya deg-degan ya kalau inbox abang, katanya. Nggak usah, santai aja, dibikin nyantai aja, kayak ketemu orang baru, senang kenalan, harus gitu loh. Kalau mau menggunakan sosial media ataupun digital, terutama sosial media, Facebook, terutama Facebook. Kalau Anda mau mempunyai daftar nama, Anda harus jadi orang sosial memang, being social. Jadi Anda harus jadi manusia yang ramah dan tidak dibuat-buat, tidak fake gitu loh. Emang harus begitu. Harus mau inbox orang pertama, harus mau ngobrol sama orang, harus mau nanya-nanya, harus mau diskusi. Ya harus begitulah. Jangan ngarapin gitu loh, bikin konten yang bagus. Gitu loh, kebanyakan orang pengen bikin konten yang bagus, dengan lihat konten itu berharap orang langsung join. Kan kebanyakan begitu. Ada gitu kalau untuk MLM agak sulit dipraktekkan seperti itu gitu. Kalau jualan aja bisa. Setelah ikut IDN, kabar bagusnya dari saya sekarang
adalah saya mau mulai membangun tim. Dan sekarang sudah dalam waktu 2 minggu sudah ada 4 orang join. 2 dari FB, 2 dari teman sendiri. Thanks ilmunya bang. Yes. Gila loh, bangga banget loh saya nih. Banyak banget orang yang sudah merasakan manfaatnya. Ya. Biasanya memang yang merasakan ini adalah orang-orang yang bayar harga. Yang kalau tidak bayar harga ya tidak bisa gitu loh. Atau yang instan. Terus yang tidak mau ngulik gitu loh. Jadi gini loh, kebiasaan gini loh, sekali lagi ya. Sekali teman-teman ya. Penting bagi Anda untuk memahami ini. Kebanyakan para pelaku network marketing, terutama pelaku MLM, kenapa gagal? Karena diajarin yang namanya sistem duplikasi. Duplikasi. Dan itu benar duplikasi. Karena harus dengan duplikasi lah ya bisnis itu terus berkembang. Tetapi kebanyakan orang salah mengartikan duplikasi. Nah, duplikasi yang kebanyakan saya lihat itu adalah mengajarkan orang untuk meniru plek. Tanpa diajarkan dari mana asalnya, ini tidak diajari kreativitas. Sehingga mindset entrepreneurship-nya tidak ada. Jadi kadang-kadang sampai postingan pun harus niru. Postingan pun ditiru, ini diplek gitu. Jadi tidak konsepnya yang diajarin. Dan itu menurut saya, ya bahayalah. Susah Anda untuk berhasil gitu loh. Duplikasi maksudnya di sini adalah bagaimana Anda mengajarkan pengetahuan Anda, skill Anda kepada orang yang Anda ajak. Sehingga mereka punya mindset yang sama-sama Anda, skill yang sama-sama Anda, dan sehingga mereka bisa melakukan itu sendiri. Dan dia juga bisa mengajarkan orang lain. Jadi bukan sekedar tiru semua, dikasih konten, disediakan konten, ditiru. Itu yang kebanyakan, makanya bingung. Kadang-kadang Anda mau bikin konten apa. Karena selama ini cekokin dengan, udah buat begini aja, tiru aja gini. Jadi Anda tiru semua dari upline Anda gitu loh. Ini bukan berbicara salah benar ya, itu yang saya lihat. Nah, kalau Anda menurut saya, wah kan paling gampang bang, karena diajarin malas kan. Niru itu kan paling, maksudnya niru plek. Padahal sebenarnya maksud kita itu adalah ATM. Dari dulu kan disebut ATM. Amati, tiru, belakangnya ada modif. Anda harus modif dong. Supaya Anda terlatih juga kreativitasnya di sini. Ada Irawan Prajogo. Ya. Saya rasa teman-teman dapat ya. Nah itu yang saya lihat gitu loh. Jadi terpacu mindset entrepreneurnya. Gitu. Oke, sekali lagi ada pertanyaan nggak? Udah lama juga nih live nih. Pernah tahu bahkan komentar aja di Kompas ada 10 orang komennya sama. Iya benar Syifa. Komentar aja sama. Karena diajari bisnis network itu paling gampang adalah tiru aja, duplikasi aja. Memahami duplikasi itu yang keliru menurut saya. Justru kita memang betul. Kita ajarkan orang sesuai dengan apa yang kita tahu. Tetapi setiap orang itu kan berbeda. Ada yang nangkap sama. Gak bisa kita bikin kayak robot. Seragam-seragam gitu gak bisa. Ada orang yang nangkapnya cepet, ada yang nangkapnya lambat. Gitu loh. Yang sama itu maksudnya di sini adalah yang bisa duplikasi itu adalah sistemnya yang flow-nya sama gitu loh. Konsepnya sama, idenya sama. Oke guys. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tanya, di sini yang teman-teman ikut live, kayaknya semua sudah member IDN ya? Kayaknya semua sudah member IDN ya? Sudah ikut e-course Digital Networker ya? Atau siapa yang belum ikut e-course Digital Networker? Boleh komen dong yang belum ikut e-course-nya, kelas online-nya, kelas online saya. Siapa yang belum ikut aja? Kalau yang udah ikut pasti sudah ikut. Sepertinya rata-rata, saya belum, Bapak belum ikut ya? Ya memang itu juga Pak,
Pak Agus, mantap Pak Indra, tapi saya terlambat terus. Saya belum, Bapak belum ikut ya. Makanya itu Pak, nanti kalau, nah harusnya teman-teman yang kalau belum ikut bisa pelajarin dulu. Saya kasih linknya deh. Seharusnya Anda sudah mulai harus ikut di course-nya. Anda pelajari nanti ini. Saya ketik linknya. Saya ketik linknya di kolom komen ya. Saya ketik linknya di kolom komen. Seharusnya teman-teman supaya lebih dalam lagi, materinya banyak, join ke grup. Jadi lebih banyak belajarnya. Ini saya ketik linknya. Ini Pak Winzatar, saya belum ikut. Pak Agus juga belum ikut nih. Malang hadir, Faris, halo ya. Ya sekali lagi teman-teman juga bagi yang sudah hadir, jangan lupa untuk share ya, share dari materi ini. Oke. Nah, karena sebenarnya kenapa kelebihannya di course itu, ya Anda satu gini loh. Kalau di course kan kita intens ya, tidak bisa saya mengajarkan di sini materinya secara, karena nggak bisa satu hari. Ya, di course itu kita materinya sudah banyak dalam bentuk video, dalam bentuk ebook ya, dan live setiap minggu, live setiap Sabtu live. Dan live di grup itu yang paling, di grup khusus ya, khusus member. Dan di situ hari Sabtu itu yang paling banyak dagingnya. Ya. Paling banyak dagingnya. Dan bahkan ya banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya dari situ gitu loh. Jadi kalau cuma mengharapkan dari live gini, ya tetap dapat. Anda kalau ngikutin YouTube saya juga tetap dapat. Tapi pasti lebih banyak dapat kalau Anda ikut e-course. Ya karena kita akan lebih banyak membedahnya di sana. Oke. Lekku, yes lekku, seperti itu membuat posisi kita terlihat bodoh tanpa modif. Iya, maaf telat coach. Iya. Ya memang tanpa dimodif itu kita kesannya jadi bodoh gitu loh. Jadi saya nggak tahu juga kenapa orang mau gitu loh dikasih tahu hanya niru plek gitu loh. Maksudnya saya nggak nyebut nama satu perusahaan ataupun siapa apa ya, enggak ya. Sekali teman-teman. Ini saya lihat banyak di lapangan seperti itu gitu loh. Ya, saya tidak mau, tidak ada maksud niat untuk ngapa, tapi intinya mostly saya lihat seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang suka terbiasa sudah untuk mengcopy paste. Jadi bukan jiwa entrepreneur yang bangkit gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang baru dikasih tahu, susah dia ngikutinya karena tidak diajarkan konsepnya. Padahal sebenarnya itu cara berpikirnya yang diajari, nanti lama-lama dia bisa kreatif. Faris Susnia Malang hadir, Luni Agustina hadir, Ruben hadir, Bang Indra nggak apa-apa. Oh, berarti dari semua ini yang belum jadi member baru tinggal hanya 2 orang ya. Bagi teman-teman yang nonton ini live ini, yang sudah ikut e-course itu saya rasa udah banyak, tapi yang belum ikut e-course boleh komen dong, saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu. Nah, atau Anda ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanyakan. Dan sekali lagi, ini adalah topik kita ini adalah program ini adalah growing with digital networker. Dengan saya Indra Jaya Purba. Ini adalah ke part ke-17. Part ke-1 sampai ke-16 itu bisa Anda lihat rekamannya. Ya. Rekamannya itu di YouTube channel saya di Indra Jaya Purba. Anda lihat, ketik aja Indra Jaya Purba di YouTube, nanti Anda bisa belajar di situ. Ya. Kadang-kadang kalau belajar pun gratis nggak mau, apalagi berbayar. Banyak sekali loh tools yang sudah kita siapkan. Salah satunya di IDN ya, di course Digital Networker, dan ini 90 Days Tracker Book juga. Ini juga powerful bagi orang yang ngerti dan melakukan, sangat powerful. Tapi yang tidak melakukan merasa jadi beban. Tapi orang yang melakukan, wah ini powerful sekali gitu loh. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan,
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang ingin Anda sampaikan? Nggak ada ya? Atau bingung ya yang mau nanya apa? Oke, ya. Saya rasa itu dulu ya, cukup dulu ya hari ini. Yang paling penting adalah sekali lagi ketika Anda merasakan mentok, ya, kembali ke basic. Kenali kalau bisnis Anda, bisnis network marketing itu ataupun bisnis yang berhubungan dengan jaringan, asuransi, sales, kuncinya adalah di daftar nama. Kalau Anda punya daftar nama banyak, Anda tidak akan pernah merasakan stuck karena Anda tahu Anda melakukan apa. Tapi tapi kalau Anda lagi mentok, dan tahu melakukan apa, ya pasti nggak ada masalah gitu loh. Ya, tapi kalau lagi mentok terus tidak do nothing, ya itu namanya menurut saya kebodohan. Tapi kalau Anda tahu sudah masalahnya di daftar nama, ya fokus aja daftar nama. Ya. Jonas Aprianus Santoso, sorry telat bang, ya nggak apa-apa. Siva, yang live ada 32 tapi yang komen hanya 10-an. Yang lain lagi nyuri ilmu. Kan mungkin malu-malu dia Siva. Teman-teman yang lain mungkin malu-malu. Oke, guys. Saya rasa itu aja, ya. Kita ketemu lagi nanti di ke part 18 ya. Growing with Digital Networker. Oke. Selamat malam, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye bye.